Ataupun YouTuber asal India, di mana salah satu kontennya yang mengundang atensi umat Islam. Nah, salah satu konten video yang mengundang atensi umat Islam tersebut adalah challenge mengubur dirinya hidup-hidup yang berubah menjadi fatal. Ada banyak sekali reaksi umat Islam terhadap konten video dia ini, guys. Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya Aripandi Project, yang mana pada kesempatan ini kita akan melihat langsung seseorang YouTuber yang berasal dari India, Prindavan. Kali ini Prindavan lagi-lagi Prindavan berulah kembali, yang dimana YouTuber asal Prindavan ini melakukan sebuah challenge, yaitu mengubur dirinya hidup-hidup dan kemudian berujung malapetaka. Mungkin ini adalah salah satu adab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada YouTuber asal Prindavan ini. Kita lihat cuplikannya sebagai berikut. Aduh, Prindavan lagi. Sepertinya orang-orang Prindavan ini nggak habis-habis bikin masalah terus, guys. Nah, kali ini kita bakal membahas seorang vlogger ataupun YouTuber asal India, di mana salah satu kontennya yang mengundang atensi umat Islam. Nah, salah satu konten video yang mengundang atensi umat Islam tersebut adalah challenge mengubur dirinya hidup-hidup yang berubah menjadi fatal. Ada banyak sekali reaksi umat Islam terhadap konten video dia ini, guys. Beberapa umat Islam mengatakan kalau ini adalah sebuah azab. Karena pada dasarnya dalam Islam, kuburan adalah akhir perjalanan hidup manusia. Nah, di dalam kuburan ini nantinya kita bakal dipertemukan sama malaikat munkar dan juga nakir. Sangat-sangat tidak etis jika hal-hal seperti ini digunakan sebagai bahan bercandaan. Gue juga bingung sama sinetron-sinetron yang kayak yang bisa-bisanya pocong keluar dari kuburan lah gitu. Kayak ini azab dari mana gitu. Mereka ini terinspirasi dari mana? Apakah pernah terjadi hal seperti ini di kehidupan nyata gitu? Yang kuburannya terbakar lah, meledak lah, terus keluar ular-ular lah. Yang hal seperti ini tuh cuman ada di sinetron, guys. Tapi yang jelas Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di dalam kuburnya sampai binatang pun mampu mendengarkan suara mereka. Jadi yang bisa mendengar teriakan manusia di dalam kubur itu nggak ada satupun manusia kecuali hewan gitu. Dan siksa kubur ini hanya terjadi kepada orang kafir dan juga seorang pemaksiat. Wallahu a'lam. Bang, terus gimana kalau misalnya orang kafir yang matinya dibakar menekutehe gitu? Wallahu a'lam ya, guys. Sesungguhnya hidup dan mati hanya Allah yang mengetahui. Nah, kembali kita bahas YouTuber India ini, guys. Namanya adalah Niku Vlogs. Niku Vlogs ini mempunyai 2M subscribers dan dia sangat-sangat aktif di YouTube, guys. Jadi Niku dan juga temannya sudah menyiapkan segalanya, guys. Dia sudah menggali tanah yang seperti kuburan dan di dalamnya juga diisi berbagai kebutuhan. Nah, kemudian dia juga menyiapkan ventilasi dan juga aliran listrik ke dalam kuburan itu. Nah, setelah itu dia bersama temannya pun masuk ke dalam kuburan itu. Setelah dia masuk, pintunya ditutup dan dia pun dikubur sama orang-orang di atas sana. Nah, tapi di dalam kuburan itu ada kipas angin, ada makanan gitu ya. Kayak ini apaan sih gitu, kayak konsepnya bagaimana gitu. Tapi hal-hal seperti ini gak usah dicontoh ya, guys. Lagian siapa juga yang mau nyontoh kegiatan kayak gini. Ini adalah kegiatan orang-orang bodoh. Kita gak pernah tahu kapan ajal kita. Nah, kemudian di dalam kuburan itu dia joget-joget tuh. Kayak biasalah orang Perindavan ya, nangis joget, senang joget, semua joget, anak joget juga gitu ya. Udah habis itu udah capek ngebacot gitu kan, kayak keringetan di dalam itu, kepanasan, terus haus tuh. Dimasukin lah minum ke dalam itu. Tapi yang bikin herannya adalah, yang bikin gue bertanya-tanya, di dalam kuburan itu kok ada vacuum cleaner gitu. Ini vacuum cleaner buat apa? Mau sedot lemak lu. Nah, hal yang seperti ini juga nih yang bikin umat Islam jadi miris. Ya karena mungkin beberapa dari kita jadi teringat di salah satu ayat Al-Quran. Karena ini juga berkaitan dengan orang kafir. Seperti yang sudah dikatakan di Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Berarti sudah jelas ya, guys ya, bahkan nyawa orang kafir sekalipun juga dicabut oleh para malaikat. Dan kemudian di luar ekspektasi inilah yang terjadi. Setelah 1 jam dia dikubur, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan hujan sangat-sangat deras, guys. Bahkan hujan tersebut disertai dengan angin yang sangat-sangat kencang. Nah, kemudian kebayang dong gimana perasaan mereka di dalam kuburan itu. Mereka panik, guys, sangat-sangat panik, kalian lihat sendiri. Dan tahu gak kalian, perlahan-lahan air dari atas juga turun ke bawah. Dan air pun semakin masuk ke dalam kuburan mereka. Dan lebih parahnya lagi, semakin paniknya lagi, kuburan mereka tadi tersambung dengan listrik. Mereka membawa cok sambung di bawah sana. Wah, gak hanya mereka di dalam kuburan itu yang panik, bahkan orang-orang di luar sana semakin panik juga. Karena hujan sangat deras dan juga berubah menjadi badai. Dan mereka pun kembali menggali kuburan tadi. Dan akhirnya setelah beberapa jam, mereka pun berhasil keluar, guys.
Mohon maaf, kali ini nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan kemudian mereka pun dilarikan ke rumah sakit, guys. Kadang inilah manusia ini, udah bagus-bagus dikasih kesehatan, malah nyari penyakit. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit sampai-sampai diinfus segala. Tapi masih sempat-sempat ketawa dia. Iya, ngakak lu, ketawa lu. Nah, mungkin setelah lihat video ini, kalian berpikiran kayak ini ide siapa sih gitu. Setelah aku cari tahu, ternyata dia ini kayak meniru konten yang mirip-mirip sama YouTuber India juga, guys. Jadi ada YouTuber India juga yang bikin konten serupa di mana dia menguburkan dirinya selama 24 jam dan video itu tembus 10 M viewers. Mungkin dia tergiur nih melakukan hal yang sama. Nah, mungkin kalian juga berpikiran apakah ada kaitannya dengan Islam? Ada, guys. Nah, jadi baiknya Allah itu seringkali kejadian-kejadian azab dilimpahkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini seringkali dijadikan contoh supaya kita nggak seperti mereka. Dan juga asal-muasal penguburan berasal dari Al-Quran. Seperti yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran dalam kisah Habil dan Qabil. Di mana Qabil tega membunuh saudaranya sendiri Habil karena rasa dengki. Jadi pada dasarnya manusia ini mempunyai sifat dengki bahkan sesama saudara sendiri. Maka kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah yang diperlihatkan kepada Qabil. Dan dari situlah kenapa agama-agama Abrahamik cenderung menguburkan mayat daripada membakar ataupun membuang ke laut. Karena di dalam Islam walaupun mayat diperlakukan dengan hormat. Dan aku juga coba cari tahu apakah Islam aja yang menguburkan mayat. Ternyata agama Yahudi dan juga Kristen begitu pula. Karena ketiga agama ini memang agama Abrahamik. Jadi seperti itu guys, jadikan kejadian ini sebagai pelajaran, kita ambil aja hikmahnya. Itu tadi dia bisa selamat gitu ya. Coba aja tadi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin ngakak-ngakak dia itu berubah menjadi duka. Jadi seperti itu guys, nyawa kita itu anugerah. Jangan main-main sama nyawa, bahkan kita juga gak pernah tahu kapan ajal kita datang. Baik pemirsa, itulah video kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Semoga kita semua tidak menyia-nyiakan hidup kita, tidak menyia-nyiakan nyawa yang telah dianugerahkan oleh Pencipta kepada kita, dan jangan sesekali kita menaruhkan nyawa demi sebuah konten. Bagi teman-teman yang sudah melihat video ini, saya mohon subscribe karena subscribe itu gratis agar saya dapat memberikan video-video yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.